pemain berusia 25 tahun ini sudah saatnya saya pikir dipertimbangkan dengan matang oleh PSSI. Dia punya darah keturunan garis Indonesia tentunya lewat kakek dan neneknya. Nah, Patrick Kluivert memanggil dia untuk persiapan Piala Dunia 2026. Tentang pemain yang satu ini, PSSI atau Pak Erick Thohir harus bisa mempertimbangkan untuk mengambil. Tapi tetap saja kita butuh paling tidak satu pemain lagi. Makanya perlu ada pemain lagi. Sepak bola Indonesia kembali mengguncang dunia. Bukan sekadar mimpi, kini jadi kenyataan. 4 pemain kelas Eropa, Joel Pirou, Victor Gyökeres, Jairo Riedewald, dan Kenneth Taylor, resmi berseragam merah putih. Mereka akan memperkuat timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sejarah sepak bola Indonesia, momen ini menjadi salah satu yang paling monumental. 4 pemain yang sebelumnya membela klub-klub besar di Eropa, kini telah resmi dinaturalisasi dan memilih Indonesia sebagai negara yang mereka bela di level internasional. Joel Pirou, striker tajam milik Swansea City yang musim ini tampil impresif di Championship. Victor Gyökeres, bomber mematikan milik Sporting Lisbon, yang musim ini mencetak lebih dari 20 gol di Liga Portugal dan Eropa. Jairo Riedewald, gelandang bertahan serba bisa milik Crystal Palace, yang dikenal tenang dan punya visi permainan luar biasa. Dan Kenneth Taylor, bintang muda Ajax Amsterdam yang dikenal sebagai salah satu gelandang tengah terbaik dari akademi legendaris Belanda. Perjalanan keempat pemain ini menuju timnas Indonesia bukanlah jalan yang singkat. Semuanya dimulai dari darah keturunan, kemudian proses panjang naturalisasi, dan tentu saja, niat yang tulus untuk membela merah putih. Joel Pirou lahir di Belanda, namun memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Maluku. Ia telah lama mengikuti perkembangan timnas Indonesia secara diam-diam, dan keinginannya untuk tampil di Piala Dunia membuatnya mengambil keputusan besar. Victor Gyökeres, meski lahir dan besar di Swedia, ternyata punya garis keturunan Indonesia dari pihak ibu yang berasal dari Bandung. Dalam beberapa wawancara sebelumnya, Victor pernah menyebut bahwa ia sangat tertarik dengan budaya Indonesia dan ingin suatu saat mengenakan jersey merah. Jairo Riedewald juga memiliki darah Indonesia dari keluarga ayahnya. Pemain yang pernah memperkuat timnas Belanda U21 ini akhirnya memutuskan pindah ke warganegaraan karena panggilan hati dan kesempatan bermain reguler di level internasional. Sementara Kenneth Taylor adalah nama paling muda di antara mereka. Gelandang yang sempat disebut-sebut calon bintang masa depan Belanda ini membuat keputusan mengejutkan, menerima tawaran PSSI untuk memperkuat Indonesia, negara dari garis keturunan ibunya. Ia ingin menjadi bagian dari generasi emas Garuda. Lalu, apa arti kehadiran keempat pemain ini bagi timnas Indonesia? Pertama, dari sisi kualitas. Kita bicara soal striker tajam seperti Pirou dan Gyökeres. Bayangkan, 2 pemain depan dengan pengalaman bermain melawan tim-tim papan atas Eropa, kini ada di lini depan Indonesia. Kekuatan menyerang Garuda kini setara dengan negara-negara top Asia. Di lini tengah, Kenneth Taylor dan Jairo Riedewald memberi keseimbangan luar biasa. Kenneth Taylor dikenal sebagai pemain yang mampu mengatur tempo permainan dan mengalirkan bola dengan cepat. Sementara Jairo, sang jenderal bertahan, bisa menjadi pelindung utama di depan lini belakang. Dengan kombinasi ini, pelatih Shin Tae-yong kini memiliki senjata mematikan di semua lini. Formasi 4-3-3 atau bahkan 4-2-3-1 bisa diterapkan dengan lebih fleksibel. Dan yang lebih penting, para pemain muda Indonesia bisa belajar langsung dari mereka. Kabar bergabungnya Pirou, Gyökeres, Riedewald, dan Taylor dengan timnas Indonesia sontak menjadi viral. Media internasional menyoroti langkah agresif Indonesia dalam membangun kekuatan baru. Beberapa headline menyebut, Indonesia build a new super team in Asia, atau, The Garuda Project, Indonesia's European Revolution. Di media sosial, tagar seperti tagar Garuda Dream Team dan tagar Indonesia Pride menjadi trending. Fans menyambut mereka dengan antusias, sementara rival-rival di Asia Tenggara mulai merasa gentar. Langkah besar ini tentu bukan tanpa alasan. Indonesia kini membidik target besar, lolos ke Piala Dunia 2026.
Garis bawah, dengan lolos ke putaran keempat kualifikasi zona Asia, timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, atau Arab Saudi. Tapi kini, dengan SKU